Oke, kita lihat contoh pembahasan tentang menemukan integral Fourier dari suatu fungsi ya. Let's say kita ingin menghitung integral Fourier dari fungsi fx sama dengan x untuk x yang terletak dari negatif 1 sampai 1 dan fx itu sama dengan 0 untuk x yang berada di titik lainnya selain dalam interval negatif 1 sampai 1. Nah, kalau kita gambarkan grafik dari fungsi fx ini, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan bahwa untuk x yang dari negatif 1 sampai 1, maka nilai fungsinya atau nilai y-nya adalah sama dengan x. Maka pada x sama dengan negatif 1, tepat di negatif 1 ya, maka nilai fungsinya adalah negatif 1. Pada x sama dengan negatif 0,5, nilai fungsinya adalah negatif 0,5. Pada x sama dengan 0, nilai fungsinya adalah 0. Pada x sama dengan 1 adalah nilai fungsinya 1. Sehingga grafik dari fungsi fx sama dengan x dalam interval negatif 1 sampai 1 adalah grafik ini. Itu kan fungsi linear biasa saja ya, atau fungsi identitas. Nah, tapi untuk x yang lain, artinya untuk x yang berada di kiri negatif 1 ataupun x yang berada di kanan 1, nilai fungsinya itu dikatakan adalah 0. Berarti ini dia, untuk x yang di kiri negatif 1, nilai fungsinya 0. Nilai fungsi 0 atau nilai y sama dengan 0 tentunya artinya nilai fungsinya itu adalah berada di sepanjang sumbu x ya. Karena di titik-titik sumbu x inilah nilai y-nya yang sama dengan 0. Kemudian, begitu pula untuk x yang berada di kanan 1 atau x yang lebih besar daripada 1, maka nilai fungsinya itu adalah 0. Nah, ini dia grafiknya, yaitu fungsi konstan di y sama dengan 0, berarti di sumbu x. Nah, kita akan ngecek tentang syarat cukup dari keberadaan atau bagaimana bentuk nilai integral Fourier dari fungsi fx ini. Nah, yang pertama, fungsi f ini adalah fungsi yang piecewise continue di setiap interval berhingga negatif 1 sampai 1 dan di interval berhingga lainnya. Nah, kita tahu bahwa untuk grafik dari fungsi fx ini adalah seperti ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui pula bahwa pada titik di mana fungsinya itu pada titik di mana grafik fungsinya berpisah, maka kita katakan fungsinya itu tidak kontinu di titik tersebut. Nah, grafik fungsi ini berpisah pada x sama dengan negatif 1 dan berpisah di x sama dengan 1 ya. Oleh karena itu, maka kita simpulkan bahwa fungsi fx ini tidak kontinu di x sama dengan negatif 1 dan di x sama dengan 1. Tapi di luar itu fungsinya kontinu, yaitu di interval negatif tak hingga sampai negatif 1, dia kontinu. Pada interval negatif 1 sampai 1, dia kontinu, grafiknya mulus saja. Dan pada interval 1 sampai tak hingga, fungsinya juga kontinu karena grafiknya mulus saja. Jadi dikatakan fungsi fx ini piecewise continue. Dikatakan piecewise karena emang dia tidak continue, hanya di ada titik-titik di mana dia tidak continue. Oke. Kemudian yang kedua, fungsi f memiliki turunan dari sisi kiri dan dari sisi kanan pada setiap titik. Nah, kalau di sini kan kita lihat dipastikan untuk di setiap titik ini dipastikan untuk x yang berada antara negatif 1 sampai 1 ya, dipastikan fungsinya punya turunan. Misalnya kayak x ini saja kan turunannya 1 ya. Kemudian pada x yang lainnya selain di dalam interval negatif 1 sampai 1, turunan dari 0 adalah tetap 0. Jadi punya turunan. Nah, untuk di x sama dengan negatif 1 dan di x sama dengan 1, toh dia punya turunan di sisi kiri dan di sisi kanannya. Di sisi kirinya turunannya, kalau di negatif 1 ini ya, turunan di sisi kirinya adalah 0, turunan di sisi kanannya adalah 1. Kalau di x sama dengan 1, turunan dari sisi kirinya adalah 1, tapi turunan dari sisi kirinya itu adalah 0. Oke, kemudian berikutnya yang C, integral dari mutlak dari fx untuk x dari negatif tak hingga sampai tak hingga ada. Nah, integral dari fungsi mutlak dari x itu ada ya, nilai integralnya bisa kita temukan. Nah, oleh karena itu maka ketiga syarat cukup ini terpenuhi. Nah, karena ketiga syarat cukup ini terpenuhi, maka kita bisa simpulkan bahwa untuk di setiap titik di mana fungsi fx ini kontinu, maka integral Fourier-nya itu adalah yang ini. Ya, untuk setiap untuk titik-titik di mana fungsi fx-nya kontinu, berarti selain di x sama dengan negatif 1 dan di x sama dengan 1, nilai integral Fourier-nya adalah ini. Tapi untuk di x sama dengan negatif 1 dan di x sama dengan 1, perhitungan nilai integral Fourier-nya menggunakan limit kiri dan limit kanan.
Nah, kita lihat lebih spesifik lagi, berarti kan ada 3 kriteria nilai integral Fourier di sini ya untuk kasus soal ini, yaitu nilai integral Fourier untuk titik-titik selain di X sama dengan negatif 1 dan di X sama dengan 1. Kemudian integral Fourier dari fungsi fx tepat di X sama dengan 1 dan integral Fourier untuk fx dari fx untuk X tepat di sama dengan negatif 1.